Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berlangsung dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dengan terdakwa Ferdy Sambo. Kita ikuti jalannya persidangan. Exclusionary rules di dalam hukum acara pidana yang menentukan bahwa setiap bukti yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum atau ilegal harus dianggap tidak mempunyai kekuatan dalam pembuktian, unlawful gathering evidence atau onrehmatig verkligenbewijs, yang bisa menentukan dan membuktikan mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, penggunaan lie detector atau poligraf sebagai alat bukti dalam perkara akuo, padahal hasil poligraf tersebut diperoleh melalui proses yang cacat prosedur, maka bukti yang demikian tidak dapat digunakan oleh majelis hakim dan harus dikesampingkan. Berdasarkan uraian di atas, maka lie detector atau poligraf yang dipergunakan oleh penuntut umum dalam perkara akuo dikaitkan dengan keterangan ahli telah secara tegas membuktikan bahwa lie detector atau poligraf tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 KUHP dan harus dikesampingkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Izin kami lanjutkan yang mulia. Analisis yuridis. Sebelum tim penasihat hukum membahas dan mengurai unsur-unsur dakwaan dalam analisis yuridis ini, izinkanlah kami mengemukakan beberapa hal sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman antara lain menyatakan pasal 6 ayat 2 kami anggap dibacakan, pasal 8 kami anggap dibacakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 183 kami anggap dibacakan. Menyambung pasal 183 KUHP, ahli Marus Ali menyampaikan di depan persidangan, jangan sampai ada keyakinan hakim terlebih dahulu baru mencari dua alat bukti. Analisis fakta pada bagian 4 nota pembelaan ini termasuk dan tidak terpisahkan dengan bagian analisis yuridis nota pembelaan ini. Hal-hal yang sudah kami sampaikan di dalam bagian analisis fakta tersebut apabila tidak dicantumkan pada analisis yuridis ini tetap merupakan bagian tidak terpisahkan berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan analisis yuridis yang dilakukan. Setelah kami menguraikan analisis fakta sebagai hasil kajian terhadap fakta persidangan yang diperoleh di keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat, semuanya dipandang dalam hubungan dan kaitan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya kami akan meninjau fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, apakah memenuhi rumus delik untuk membuktikan terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya kami anggap dibacakan yang mulia, kemudian kami langsung. Oleh sebab itu kami akan membahas satu persatu unsur pasal sebagaimana didakwakan kepada terdakwa. Penasihat hukum ingin mengingatkan pada asas yang berbunyi ningrum nuguam excedere debet rubrum, yang artinya substansi pasal tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan maksud dari pasal itu sendiri. Tanggapan tim penasihat hukum atas terdakwa atas dakwaan ke-1 primer rumusan pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Rumusan yang termaktub dalam ketentuan pasal 340 KUHP tersebut di atas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, 3 unsur dengan rencana terlebih dahulu, 4 unsur merampas nyawa orang lain. Untuk membuktikan apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan ke-1 primer penuntut umum tersebut terbukti atau justru sebaliknya, maka tim penasihat hukum terdakwa akan membuktikan satu persatu unsur yuridis tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 primer penuntut umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan dalil sebagai berikut. Unsur barang siapa. Barang siapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya.